Ini kebayang sih, atlet aja ngelakuin hal kayak tadi aja mau mati. Udah mau putus nafas. Dia malasan aja padahal dia udah males fight. Jadi kayak ya gitulah pokoknya lah. Cuma bayar Kan? Kan? Bener kan apa gue bilang? Bijak sekali Zenwalk. Zenwalk? Woi. Oi. Oh salah ya. Balik lagi dengan vlog Zenwalk Gym. Oke, kali ini kita ada di gym Level. Oke. Level nih apaan sih, Bang? Oke, selamat datang di Level. Nah, Level ini adalah butik functional training. Jadi kita memang spesialisasinya itu di personal training. Oke. Jadi tapi kita tetap ada grup kelasnya juga nih. Kalau kalian merasa kayaknya gue lebih seneng yang olahraga rame-rame, nah kalian bisa ikut grup kelasnya dulu. Kalau kalian punya goal tertentu, mau naikin massa otot atau punya goal tertentu dengan spesifik olahraga tertentu, kalian bisa tuh coba personal trainingnya. Dan sebenarnya yang keren di sini sih, denger-denger nih Coach Alfat ini dia ngambil program yang biasa dipakai untuk atlet-atlet UFC. Program apaan sih nih, Bang? Oke, jadi kebetulan karena saya ini lagi ngambil sertifikasi Pildaru. Jadi Pildaru itu adalah pelatih dari top UFC fighter lah, contohnya kayak Dustin Poirier, Dos Anjos dan lain-lain. Nah, harapan kita tuh sebenarnya cuma satu sih. Kepelatihan atau strength conditioning di Indonesia itu meningkat juga. Karena harapannya kita tuh pengen stop, Bang. Stop. Jangan dikupas semua. Oke. Nanti kita akan detailin di podcast Zenwalk. Oke. Mantap. Kita kasih kisi-kisinya aja dulu di sini, ya kan? Oke. Gua kesini sebenarnya tertarik dengan program tadi yang dari Daru. Iya. Nah, jadi Bang Alfat ini membutuhkan beberapa fighter untuk dijadikan penelitian atau apa, Bang, bahasanya? Iya. Jadi kita dalam proses pembelajarannya, membutuhkan para fighter, real fighter. Kebetulan kita memang ada fasilitasnya. Kita punya teman-teman di Tiger Shark, karena saya juga atlet di sana. Ya udah, kita pakai aja. Udah teruji, udah jelas. Nggak usah panjang kali lebar, kita detailnya di podcast aja. Sekarang kita langsung caw ke latihan. Zenwalk! Hoi! Hoi! Oke, kita mulai program hari ini bersama Coach Alfat Michael. Apa program pertama kita nih, Coach? Oke. Apa dulu nih openingnya? Sebelum kita mencapai namanya latihan, karena program latihan tuh gampang lah buatnya. Tapi yang paling penting adalah menentukan starting point fisik kalian tuh sampai mana sih? Ini kenalin juga nih teman kita nih. Oh iya, ini Fabio. dia. Halo bro. Yang paling penting adalah menentukan starting point fisik kalian tuh sampai mana sih? Jadi istilahnya kayak kita mau lihat sendi kalian tuh sampai mana range-nya. Abis itu macam-macam lah kita akan coba nantinya. Pada saat kita, jadi semakin banyak data yang gue terima, jadi semakin detail gue bisa buat programnya ke depannya. Siap? Let's go. Oke, yang paling penting dari kaki, karena kita sudah terbiasa di dunia modern ini, kita pakai sepatu. Nah, kecenderungan jempol kita itu akan masuk ke dalam nih. Nah, kayak gini, ada kecenderungannya kayak gitu. Gua dong. Nah, itu dia. Apanya ke dalam? Jempolnya jadi masuk ke dalam kayak gini. Atau kelingkingnya juga masuk ke dalam kayak gini. Karena kita udah nggak terbiasa lagi sama barefoot. Kalau sekolah ya. Iya. Nah, kita lihat dari situ aja kayak Andi, berarti lu ada PR tuh. Ada PR untuk kan tuh kalau lihat di Tokopedia ada tuh yang dipakai sela-sela gitu. Dikasih jarak kaki lu. Kayak gitu. Justru malah yang bener tuh yang kayak orang gunung itu, kakinya orang gunung itu. Betul, gitu betul. Ya? Itu buat lo waktu lagi nendang lebih balance semuanya. Betul. Karena tekanan dari ke lantai itu ngaruh banget. Oke, next kita lihat squat. Kita mau lihat squat yang kalian tahu aja. Jadi kayak boleh kayak gini atau boleh yang kayak gini, terserah kalian. Pokoknya pelan-pelan ya. Oke, tiga kali ngelakuin. 3 kali ya. Yap. Oke, good. Pelan-pelan, lebih pelan lagi. Oke, terus. Oke, cukup. Nah, nggak ada yang sakit ya, pinggulnya segala macem. Oke, sekarang kita mau lihat fleksibilitas di ankle-nya nih. Ini penting nih buat kalian yang suka take down. Karena kan kalau
dengkul kalian ankle kalian flexibility cuma segini, nah ini nih bakal bikin cedera ankle. Yang kita harapkan adalah dengkul bisa melewati jempol kaki kayak gini tanpa ininya naik. Nah, jadi ini melebihi jempol. Oke, kita coba posisinya kayak gini. Terus kita majuin pelan-pelan sampai melebihi si jempolnya. Sampai semaksimalnya ya. Oke, lo udah oke? Adi udah oke juga. Oke. Sekarang yang kiri gantian. Gue cacat nih. Cacat, mulai cacat. Oke, sudah oke. Ya dilihat tuh, kita harus lihat sendi kalian, range-nya semana. Ya kalau ada banyak PR, kalau kalian cuma bisa mampu segini. Oke, next. Setelah kita ngeliat ankle, kita ngeliat split squat. Kita lihat, jadi kaki di belakang, jinjit terus, turunnya di pinggang aja. Turunnya pelan, tarik nafas, buang. Turunnya pelan. Oke, good. Tadi kurang ke belakang lagi kanan. Lagi. Oke, cut off. Gue lihat dari belakang. Oke, satu lagi. Oke, gantian kaki kanan. Ya, mulai 2 kali ya. Buat sekali. Nah, dua-duanya ada bagus, tinggal lo kecenderungan lo pada saat split squat itu masih maju ke depan sedikit. Nah, kita maunya tuh lo bayangin jadi lift, bukan jadi eskalator pada saat kita ngelakuin split squat. Jadi bedanya kalau lift kan turunnya ke bawah, bukan maju ke depan kayak gitu. Kalau maju ke depan take down itu beda lagi, beda movement lagi. Oke, split squatnya oke. Sekarang kita ke tangan ke atas full. Habis itu kalian squat lagi kayak tadi. Oke, udah cukup. Jadi pas Adi tadi sebenarnya udah oke, cuma ini slightly aja sedikit doang. Jadi ketika lo lurus, pada saat lo turun tapi punggung lo, nah lo lihat ada tekukan arching itu kan, itu dia bisa menyebabkan lo sakit punggung nantinya. Karena lo terlalu lentur bahasanya. Jadi lo harus ngelatih stabilisasi untuk tetap bisa lurus. Nah, lurus kayak gini. Lurus kayak gini. Jadi nggak boleh cekung. Nah, nggak boleh cekung. Kayak gitu. Terlalu kaku, tapi ada masalah juga kalau lo terlalu lentur. Kayak gitu. Jadi kayak lo harus di tengah-tengahnya nih. Jadi terlalu lentur juga masalah ya. Betul. Jadi stabilisasinya kurang bahasanya. Next. Oke. Nih, pelan-pelan. Berusaha untuk nyentuh aja. Kalau lo nggak bisa nyentuh nggak apa-apa, cuma kayak stop gitu. Coba lo dulu. Pelan-pelan. Oke, cukup. Nah, pada saat lo itu jangan usahain punggung lo, nah balik lagi jangan kayak gini nih. Kita mau tetap lurus, Kalau lo nggak nyentuh nggak apa-apa. Kita cuma mau menilai ruang gerak sendi aja. Sekarang gue ya? Iya. Perutnya masukin ke dalam. Wais, cakep. Oke, ganti. Nah, ini nih PR nih. Iya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Oke, close. Cukup. Jadi yang pertama kita lihat kalau terlalu arching, berarti ada kecenderungan ini kalian nggak bisa nih sampai atas. Kalau kalian kena kuncian itu dia yang bahaya tuh. Ruang gerak sendinya terbatas, jadi peluang cederanya jadi makin tinggi. Serendah lo. Oke, cukup nih, segitu aja. Oke, good. Yang kiri aja. Sapi. Versi men. Yang udah terasi goyang nih. Good. Mantap. Yang kita lihat adalah kalau terjadinya makin parah nih. Stabilisasi di glutes, di hamstring itu kurang kalau kalian begitu turun dengkulnya ke dalam. Oke. Itu dia yang kita lihat tuh. Kalau kalian masih lurus, oke. Toe touch. Sentuh pelan-pelan ya, pelan-pelan kakinya lurus. Gue cuma bisa segini. Tapi belum panas sih. Nah, coba lo sebisa mungkin aja. Oke, aman. Silakan. Telapak sini bisa, Pak? Nggak bisa dites. Nih, sekarang badan gue udah lentur. Yang paling penting untuk seorang fighter adalah
kelenturan dalam melakukan rotasi. Jadi kita kayak gini posisinya, sikut ketemu dengkul, tangannya taruh di lower back, habis itu kita berusaha untuk melihat ke belakang. Oke, kayak gitu, coba dulu. Gini, terus Taruh tangan kanan di belakang lower back, terus lo berusaha ngelihat ke langit-langit. Sorry, ininya jangan sampai miring. Jadi lo cuma badan lo doang. Oke, lagi. Ningrum, oh ceweknya namanya Ningrum. Oke. Oh malu. Yang kiri. Siapa yang nyebut tadi? Oke, jempol digit. Oke, tangan kanannya di lower back. Pelan-pelan. Sorry. Pelan-pelan. Buang nafas sambil muter. Pelan-pelan. Ini jam 8. Sorry, ininya lo masih muter banget. Oke, ini berarti nggak boleh. Hop. Nah, segini aja. Oke. Yang kiri sekarang. Gitu. Oke, cukup. Jadi nggak ada masalah. Karena ketika ini penting banget kalau kalian kayak lihat Conor McGregor kan kemampuan perputarannya itu sebenarnya meningkatkan jangkauan kalian waktu mukul. Jadi kalau kalian mukulnya segini sama segini tentunya beda dong jangkauannya. Nah, kayak gitu sih. Alright, lo tiduran di sini. Nah, habis itu nanti betisnya gue tahan, habis itu lo pegang kayak gini ya, dua-duanya ya. Ini kalau nggak ditahan gue terjun ke depan. Iya. Oke, 3, 2, 1 ya, mulai. Oke, naikkan dikit. Nah, segini. Oh, mama. Nanti lo rasain tuh, lo kasih tahu kayak glute gua kerasa duluan nih, atau hamstring gua kerasa duluan, atau punggung lo sakit duluan. Punggung. Nah, kebanyakan lo. Gak sakit sih, enggak, cuman Ya berasa udah nanti lo kasih tau gue perjalanan. Pokoknya lo tahan 2 menit nih. Iya. Lo malu sama Ami kalau lo kalah. Iya, gue malu banget sih. Kan Ami, kan Lo kalau sampai kalah, Ami tuh cewek ya. Iya. Lo kalau sampai kalah sama cewek, wah. Gak usah latihan lagi deh lo. Genetiknya juga agak-agak. Ayo lo. berat juga. Gak usah lihat, fokus nafas. Fokus nafas. Lo manage nafas lo. Naik lagi dikit, yang turun. Nah, good. Come on. 1 minute. 1 menit lagi. Tahan, naik dikit. 50 detik lagi. Masa disebutin bang? Serius? Cepet, tahan naik ke atas, naik ke atas. Wah, gue sampai gemeteran, gue tahan lo kemarin. Lo harga diri lo. Kalah sama Ami, lo harga diri lo. Ayo. 40 detik. Naik dikit lagi, yuk. Tahan. Dikit lagi, paksa. Ayo, 20 detik. 20. Bisa, yo, 20 detik, yuk. Naik. Naik. 15 detik. Yuk, tahan. Come on, man. Naik lagi. 10 detik. 10 detik, yuk, come on. Naik lagi terus. Naik lagi. Good, terus. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Painful. Iya. Oke. Kesini baru ke hamstring. Oke. Berarti lower back kaki gue Udah hilang kemarin. Iya, makanya beda-beda. Karena kekuatan lower back, kekuatan glute sama hamstring lo beda-beda. Nah, siapa yang terlemah itu yang paling pegel duluan terakhir. Big toe namanya. Ini gua aja susah banget sih. Ini berhubungan dengan otak soalnya. Kemampuan otak dalam memerintah jempol. Jadi jempol kaki lo angkat, habis itu lo turunin, habis itu yang empat-empatnya naikin. Gua aja susah sih jujur sih. Jadi pada prakteknya nanti jempolnya angkat, habis itu ininya yang diangkat. Kayak gini. Habis itu jempolnya angkat, ini yang diangkat. Nah, itu lihat tuh. Bagus. Hai, why me? Nggak bisa bang. Pelatihnya nggak bisa. Oke, ini bisa Z-Walkers lakuin di rumah. Praktek nih namanya apa? Big toe namanya. Big toe. Oke, ini challenge untuk Z-Walkers. Ini olahraga nggak main-main loh. Ini dapatnya dari atlet UFC loh. Atlet UFC latihannya begini. Iya. Coba. Wait. Yang kiri bisa. Yang kagak bisa tuh. Nah, kayak gitu. Nah, yang kiri bisa. Terus? Yang satunya kagak bisa. Yang ini. Gue gak percaya tuh kaki fighter kayak gini, lihat kakinya mulus banget cewek. Emang gak ada kaki fighter kayak gini? Nih lihat kaki fighter tuh, paling nggak gosong-gosong, tebelah-belah ini. Paha gue putih banget, sumpah. Paha gue putih banget.
Oke. Tapi fighter loh dia. Fighter One Championship pernah, One Pride pernah. Wih, nggak diraguin jam terbangnya. Oke, sekarang kita udah cukup untuk assessment data yang dibutuhkan untuk kita butuh satu lagi nih. Ini yang bikin kalian agak capek nih sebenarnya. Inti dari tes ini adalah mengetahui kemampuan recovery kalian setelah melakukan 30 detik. Misalnya punch, kalian recovery berapa lama tuh? Oke, makanya kita ngelakuin 30 detik full cepatnya, 30 detik rest. Kita ngelakuinnya cuma 4 kali. Nih cerita harus pakai sepatu nih, ini nggak boleh nih nggak pakai sepatu nih. Oke, jadi benar-benar kalian full. Jadi kayak misalnya 30 detik. Oke, ini levelnya nanti kita bikin 3. Oke, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan gua adalah, yang lo perlu diperhatikan adalah ketika lo ini jangan sampai lo rounded banget kayak gini. Kita mau tetap lo tegap. Kalau lo rounded, back lo ada kemungkinan bakal sakit. Oke, jadi tetap tegap. Tarik. Kayak gitu ya. Gila. Ini sebenarnya juga efek gue lama nggak latihan ya. Gue latihan lagi jarang, lagi fokus ke studio. Ya makanya, putus. Ini kebayang sih, atlet aja ngelakuin hal kayak tadi aja mau mati, udah mau putus nafas. Gimana kalau orang yang nggak bisa terlatihan atau bukan atlet basicnya? Kebayang lo kira-kira kayak gimana? Ini kayaknya pelatih gue nyuruh membernya begini aja, gitu suruh pulang. Aduh capek. Yang itu ya. Aduh parah. Jangan bilang pelatihnya ya. Iya. Yang kita lihat itu adalah distance-nya di setiap set. Jadi pada saat set yang pertama Fabio dapat 86 meter, habis itu set kedua 172, habis itu 266 sama 374 terakhir. Anda 88, 164, 250 sama 350. Apa sih yang dinilai? Perbandingan jarak antara set 1 sama set 2 sebisa mungkin jangan terlalu jauh. Jadi misal lo tarikan pertama 80 meter, set yang keduanya itu jauh lah, pokoknya jauh banget bedanya. Ini contohnya kayak gini nih. Selisih antara set yang kedua sama set yang kedua adalah 86. Ini kayak gini, kita lihat di bagian akhir. Ketika angka 8 sama 18 itu kan jauh banget. Berarti lo recovery-nya masih kurang bagus tuh sebenarnya. Recovery lo kurang bagus. Jadi lo tidak bisa membuat energi lo konstan selama 30 detik gitu. Lebih ke arah situ. Sedangkan si Adi itu bedanya cuma 4. Yang artinya kan selisihnya dikit. Nah, berarti lo bisa menjaga power lo di setiap setnya. Lebih ke arah situ. Walaupun itunya bertambah. Walaupun jaraknya bertambah. Jadi yang kita lihat bukan jaraknya soalnya. Oke. Kalau jarak itu lebih ke arah power. Iya. Kalau itu lebih ke arah kayak pace gitu ya. Pace. Lo berarti beda berapa? Gua 56. 56. Enggak. Oke. Nah, karena jaraknya cukup jauh, ngeblank udah gua. Siapnya berapa? 8 ke 18? 10. Nah, yang kita lihat ini yang terakhir nih. Jaraknya si Fabio itu 374, lo 350. Artinya power tarikan lo lebih kenceng. Tapi untuk menjaga konstan powernya, ya itu dia lebih bagus lo. Jadi kayak lo mungkin karena udah terbiasa tanding banyak, lo bisa mengefisiensikan tenaga lo. Kayak gitu, manage-nya, power tetap sama. Lebih ke arah situ. Ini di luar kepala berarti kan? Maksudnya bukan sesuatu yang kita kontrol gitu kan? Iya, tapi kayak jadi patokan lo aja. Maksudnya ketika fight lo bisa ngontrol. Ya udah di luar. Iya. Betul. Insting. Lo biasanya kalau ngelatih member, ya enggak lah, kali kasih gituan. Enggak. Kalau gue jadi lo, member datang nih. Udah kasih program tadi. Yang kecapean udah pulang. Jadi nggak usah ngelatihnya nggak usah banyak. Kayak tadi aja suruh pulang. Tuh kan gue ngomongin di belakang, gue di depan.
Iya. Belakangnya nih. Oke, jadi sains dan ilmu teknologi tuh perlu banget. Ya betul. Udah waktunya meninggalkan metode-metode tradisional. Bukan maksudnya ini ya, merendahkan, bukan ya. Semua kan ada penelitiannya. Jadi kita fokus di tempo. Nah ini tumitnya kalian taruh di sini. Kalian full sampai bawah. 1, 2, 3 sampai bawah. Habis itu buang. Turunnya pelan ya. Jadi jangan yang bener-bener gak usah lompat banget gitu aja. Tapi slow. 1, 2, 3. Oke. Exercise ini bagus untuk kalian di rumah kalau mobility ankle kalian terbatas. Jadi ini kan ankle naik nih. Jadi buat lebih nyaman untuk lutut dan ankle kalian. Oke, kayak dengkulnya ditarik ke depan aja. Habis itu baru kencengin. Ini sejajar dulu, startnya jadi sejajar ya? Iya. Oke, good, kencengin terus. Nah, sampai kerasa. Ya, gitulah rasanya. Jangan remehkan gerakannya cuma gini ya. Oh, rasain. Emang di sini nggak kelihatan keringetan ya, tapi capeknya parah. Ini karena AC-nya dingin banget, jadi nggak keluar keringat. Oke, let's go. Yang pertama kita ada close grip bench press. Nah, ini yang paling penting. Lo liatin kesalahan ya waktu kayak gini. Nah, ini waktu lo turun nggak sejajar ya, kita mau hop. Waktu turun sejajar ke bawah. Nah, liatin ya telapak wrist sama sikutnya sejajar. Tarik nafas. Sampai nyentuh. Nah itu tuh ada selang tuh, kita namanya nempel gini. Ini. Lower back tekan. Ini tekan. Nah, iya emang tak semudah yang dilihat. Karena ini buat bahu nih, buat range of motion bahu kalian. Lebih kontraksi agak gampang. Iya. Emang pada saat lo kayak gini lo harus makin neken perut lo ke dalam. Gila ini gak main-main. Coba lakuin di rumah ya. Sandwalker. Kayaknya sepele. Tapi lo rasain dulu. Punggungnya rata ya, nggak ada yang boleh. Ada space. Ada lubang ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus rata nih punggungnya di samping nih. Mepet tangan juga mepet. Jadi mepet semua. Turun, ini mepet semua. Mepet semua. Iya. Lagi. Berarti tuh yang begini tuh salah, coach. Kalau yang begini tuh salah. Harus keturun ke bawah gini kah? Semua exercise itu akan salah kalau ruang gerak sendi kalian. Jadi kayak lo harus tahu nih, oke, sendi gue cuma bisa mampu segini. Berarti gue jangan sampai close grip. Lebih ke arah situ sih. Jadi lo harus tahu exercise sesuai dengan ruang gerak sendi lo. Lebih ke arah situ. Kalau aku biasa di sini. Ya, salah. Itu salah sih sebenarnya. Tapi pakai bahasanya pakai begini. Kalau kita tuh bahasanya bukan salah, tapi meningkatkan resiko cedera. Lebih ke arah situ sih. Kalau aku pakai begini.
Walaupun pakai ini. Kalau kita lihat itu pergerakan mana? Oke. Kalau begitu kan. Tapi kan kalau pakai ini kan tangannya bisa gini coach. Tuh. Ini bisa lepas. Ini maksudnya. Salah. Nggak boleh. Ini nggak boleh lewat badan. Boleh. Sikunya. Boleh. Kalau kadang orang tuh sini nih. Itu dia. Nah kadang-kadang balik lagi. Kalau orang cuma bisa sendinya segini, segini. Tapi ada orang yang lentur sampai belakangnya nggak apa-apa. Okay. Itu nggak apa-apa. Cuma balik lagi karena kita kan tujuannya untuk fight, nggak butuh. Kita nggak butuh. Kita cuma butuh segini tuh udah cukup. Okay. Karena lo kan emang lo mukul lah bocah, ngapa ya? lo nggak mukul segini kan, lo mukul langsung kan? Oke. Ya, kayak gitu sih Paul. Nah, itu baru dijelasin ya. Ini beda tujuannya. Coach, gunanya apa coach yang ini tadi nih coach? Fungsinya apa coach? Intinya untuk menambah ruang gerak sendi lo. Menambah ruang gerak sendi. Iya. Jadi kadang kalau untuk awal-awal tuh orang tuh ada yang cuma terbatas banget nggak bisa ke atas, pasti ada yang stuck di sini di shoulder. Makanya kita exercise ini mendukung kalian buat untuk menambah ruang gerak sendi supaya minimal cedera sih, intinya begitu. Minimalisir cedera. Oke. Jadi kalau kebanyakan orang pada umumnya kan pasti punggungnya ini malah kosong ketika begini ya kan? Iya, Nah, hilang tuh. ini dia kenapa kita nggak boleh kosong? Kenapa kita harus punggungnya rapat ke kaca pas posisi begini? Karena menghilangkan inti dari itunya. Karena gerakannya yang betul kayak gitu. Yang pertama, ketika kalian arching, dia akan lebih gampang ya. Lebih Kalian juga gampang, ngerasa benar. Lebih gampang. Intinya gerakannya udah salah sih. Salah. Iya. Gitu. Jadi exercise kecil tapi gerakannya salah itu udah nggak ada artinya sih. Nggak guna. Jadi kalian setiap repetisinya harus kalian serius lah intinya. Oke. Kayak gitu. Yang dianggap remeh. Kayak setiap pukulan pada saat MMA nggak mungkin kalian ngasal kan? Iya. Iya kan? Kayak gitu juga. Ya kita harus ada peran masing-masing lah. Kalau semuanya jadi atlet kan agak Siapa yang jadi sulit. pelatih? Bukan jadi pelatih sih, ya di sektor yang lain lah. Oke. Dia malasan aja padahal dia udah males fight. Jadi kayak ya gitulah pokoknya lah. Cuman bayaran hai. Kan? Kan? Bener kan aku bilang? Tadi kerekam kan? Ini kenapa nggak mau fight lagi? Nah, kenapa kita latihan ini? Ini ngegabungin latihan core sama latihan full. Karena pada saat kita latihan MMA kita tuh gerakannya dynamic gitu loh. Lo kan nggak statis gitu. Makanya kita harus melakukan gerakan yang juga dynamic. Nah, yang melibatkan unsur core pada saat kita ngelakuin gerakan. Jadi kalau orang yang core yang lemah tuh bakal kayak gini. Nah, kita maunya stay. Kakinya stay. Tarik nafas, buang. Silakan dicoba. Nah, itu gerakan yang kedua nanti. Nah, ini juga nyebelin sih. Nyebelin tapi bagus banget buat si tulang belikat lo, skapula lo. Jempol ke samping, tarik sampai ke sini. Wih, susah. Nggak bisa nyet. Kalau gitu tambah lebar sedikit. Berarti kita masih ibu-ibu versi. Iya. Ya udahlah. Ya kalau ibu cuma satu. Ternyata Jadi coachnya. cuma satu. Ternyata coachnya pro men. Lihat tuh. Tadi kasih contoh. Kasih contoh tadi. 10 dia. Iya dong. Iya. Tarik ke belakang. Habis itu baru kita tarik sampai nyentuh ke chestnya ya. Nah, waktu balik jangan sampai jangan kayak gitu, kita tahan pelan-pelan. Sepele. Ya. Tapi lo cobain di rumah. Ini katanya sepele. Ini yang kedua. Ibu bilangnya Cobain segini. dulu. Ya udahlah nggak apa-apa. Harga diri turun nggak apa-apa lah. Ibu di sini. Terus. Jangan kayak upacara bendera gitu berantem dah. Kelihatannya sepele, tapi kan Anda jangan menyepelekan. Cobain.
paling penting ketika lo MMA adalah grip. Ketika lo mau ini atau lo mau ambar semuanya. Jadi pastiin grip kalian kencang. Nah, tegap. Jadi jangan begini. Jangan kayak ibu-ibu belanja. Nah, stop, tegap. Jadi kita pastiin grip kita kuat sama badan. Jadi ini yang ngelatih core kalian juga. Dari mukanya oke banget. Oke. Itu apa ya? Meme yang gimana ya? Oke, sekarang kita tambah ini 14 kilo. Ada yang 17,5, ada yang 18 tuh warna kuning. Tambah. Iya dong. Oke. Iya dong. Dokter gue Lu menang. Oke, persiapan. Ambil. 3, 2, 1, yuk. Wah. Jalan terus sebelah. Sebelah. Oke, di sini 45 detik, puter ke kanan, puter ke kiri. Oke. Kalau udah capek, lo turunin aja segini. Oke, para fighter. Berapa detik? 45 detik, abis itu gantian. Lo istirahatnya 45 detik juga. Oke, mulai. Kiri, kanan. B, D, C, ngeri banget. D, E. Ya, mungkin sebenarnya di luar negeri gym-gym itu membernya harus membersihkan alat-alat gymnya sendiri, ambil sendiri, bersihkan sendiri, dan balikin ke tempat semula sendiri. Tapi di Indonesia kebanyakan yang terjadi adalah menggantungkan kepada office boy. Nah itu kebiasaan atau habit yang harus dirubah, gitu ya. bijak sekali Zenwalk. Zenwalk? Woi. Oh salah ya. Zenwalk. Oke. Thank you udah ngikutin channel Zenwalk ya. Kita ikutin keseruan tadi latihan bersama Coach Alfat Misael. Bener? Alfat Misael. Bisa tolong dijelaskan tadi tuh sebenarnya program latihan tadi tuh gunanya untuk apa, Coach? Oke, yang paling penting setiap kalian kita harus tahu dulu nih kalian tuh mau fightnya kapan. Nah tadi program itu yang pertama yang paling penting tadi gue udah sampaikan. Yang paling penting kita harus tahu starting posisi level kalian fitnessnya di mana. Bukan cuma untuk atlet aja, semua orang begitu. Semua orang begitu. Ayo untuk tujuannya untuk meminimalisir cedera. Kita tahu jenis exercise apa yang suitable, yang baik untuk si sendi kalian semuanya seperti itu. Nah, untuk yang pertama karena kalian kan masih jauh nih fightnya. Nah, di sini kita latihannya lebih cenderungnya nama metodenya lebih banyak ke hypertrophy. Jadi lebih banyak ke pembentukan otot. Tapi kalau seiring perjalanannya waktu kita ke persiapan fight itu nanti ya itu akan berbeda lagi. Berubah lagi. Oke. Makanya saksiin terus aja. Yoi, ikutin terus. Kita akan bikin konten terus dengan Coach Alfat Misael. Oke, Fabio ada yang mau disampaikan tadi bagaimana latihannya? Setelah ngikutin programnya Coach biasa lah. Coach biasa. Ya ini
baru banget ya di Indonesia, maksudnya benar-benar mempaduin sains dan teknologi. Ya sih, ya sih. Ya, dengan penelitiannya ya. Ya. Maksudnya memang based on diteliti dulu. science, nggak sekedar dengan riset dulu lah. Ya, nggak tradisional yang biasa kita jalanin lah. Iya benar, yang kayak jogging doang. Jadi kita mau tinju atau mau jogging sih? Nah, jadi nggak ada kata-kata begitu lagi ya? Iya betul. Dan untuk para fighter yang paling penting kalian harus rajin nanya nih. Kayak misalnya kayak tadi lo nanya, kenapa kayak lo tadi nanya kan, kenapa bench press cuma segini nggak sampai bawah? Yeah. Itu tuh kalian harus awas tuh. Nah kalau coachnya bisa jelasin tuh lebih bagus tuh. Yeah. Kayak tujuannya kenapa? Kayak misalnya pukulan kita cuma segini dan lain-lainnya. Intinya semua exercise tuh ada tujuannya. Ada tujuannya. Kalau nggak bisa jawab, nah itu patut dipertanyakan tuh. Bener, patut dipertanyakan keilmuannya dapat dari mana gitu. Atau sekedar dari YouTube niru-niru aja. Apa memang dia benar-benar belajar? Ada gurunya yang jelas. Oke, ikuti terus channel Zenwalk. Hoi! Thank you, Coach. Thank you.